In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona tengah berupaya memperkuat lini serang agar mampu bersaing di semua kompetisi musim ini. Di tengah kebutuhan akan penyerang tajam dan efisien, nama Sergio Guirassy dari Borussia Dortmund muncul sebagai kandidat ideal untuk melengkapi skuad asuhan Hansi Flick. Berdasarkan statistik musim lalu dan awal musim ini, penyerang asal Guinea itu menunjukkan performa luar biasa yang menjadikannya salah satu striker paling produktif di Eropa. Pada musim 2024-25, Guirassy mencatat 21 gol dan 4 assist dari 30 penampilan Bundesliga. Catatan tersebut menjadikannya salah satu penyerang dengan rasio gol terbaik di liga, yakni sekitar 0,7 gol per pertandingan. Ia juga tampil tajam di ajang Liga Champions, di mana berhasil menorehkan 13 gol sejajar dengan para penyerang top Eropa. Dalam laga besar, termasuk saat menghadapi tim papan atas, Guirassy menunjukkan ketenangan dan efektivitas tinggi di depan gawang. Secara permainan, Guirassy dikenal sebagai penyerang yang kuat secara fisik, cepat membaca ruang, dan piawai memanfaatkan peluang sekecil apapun. Musim lalu, ia melepaskan 89 tembakan dengan 37 diantaranya tepat sasaran, menunjukkan akurasi dan ketajaman yang stabil. Di awal musim 2025-26, ketajamannya belum luntur. Ia masih rutin mencetak gol untuk Dortmund, termasuk 2 gol ke gawang Union Berlin dalam kemenangan 3-0. Bagi Barcelona, Guirassy bisa menjadi tambahan penting di lini depan. Dengan gaya main cepat dan agresif yang diterapkan Flick, kehadiran striker seperti Guirassy akan memberi dimensi baru. Daya dobrak tinggi, kemampuan menahan bola di sepertiga akhir lapangan, serta penyelesaian akhir yang klinis. Kombinasi teknik dan naluri golnya bisa menjadikan Barcelona lebih berbahaya, terutama saat menghadapi tim yang bermain rapat di pertahanan. Jika Blaugrana ingin menambah kedalaman skuad dan mengurangi ketergantungan pada satu penyerang utama, mendatangkan Guirassy adalah langkah yang patut dipertimbangkan. Statistiknya tidak hanya membuktikan konsistensi, tetapi juga menunjukkan bahwa ia siap menjadi bagian penting dalam ambisi Barcelona merebut gelar di bawah kendali Hansi Flick. Manajemen Atletico Madrid dikabarkan mulai membuka peluang untuk menjalin negosiasi transfer dengan Barcelona terkait kemungkinan kepindahan Julian Alvarez. Informasi ini pertama kali diungkap oleh jurnalis Miguel Serrano dalam program Radio Stadio Noche yang menyebut bahwa hubungan bisnis antara kedua klub kerap berjalan lancar dan bukan hal baru di antara mereka. Nama Alvarez memang tengah santer dikaitkan dengan Barcelona dalam beberapa pekan terakhir. Penyerang asal Argentina itu disebut menjadi target utama untuk menggantikan posisi Robert Lewandowski yang diperkirakan akan hengkang pada akhir musim. Dalam proyek jangka panjang yang sedang disusun manajemen Blaugrana, pemain berusia 25 tahun tersebut dinilai sebagai sosok ideal berkat kemampuan serbaguna, kecepatan, serta naluri gol tinggi yang konsisten ia tunjukkan di level klub maupun tim nasional. Namun, kendala terbesar bagi Barcelona diyakini terletak pada proses negosiasi dengan pihak Atletico. Klub asal ibu kota Spanyol tersebut tentu tidak akan melepas pemain berkualitas tanpa tawaran yang sesuai, terlebih dengan posisi finansial Barcelona yang masih terbatas akibat aturan financial fair play. Meski begitu, pernyataan Serrano memberi indikasi bahwa peluang kesepakatan tetap terbuka, mengingat hubungan baik antara kedua klub dalam berbagai transaksi sebelumnya.
Serrano menegaskan bahwa rivalitas utama Atletico adalah Real Madrid, bukan Barcelona, sehingga kerjasama antar manajemen bukan hal tabu. Hal ini membuka ruang bagi kemungkinan pembicaraan lebih lanjut di musim dingin mendatang, terutama jika Barcelona berhasil menyiapkan struktur kesepakatan yang menarik. Jika proses ini berlanjut, transfer Alvarez berpotensi menjadi langkah strategis besar bagi Barcelona untuk memperkuat lini depan mereka sekaligus melanjutkan era baru di bawah arahan Hansi Flick. Barcelona mendapat dorongan besar di bidang finansial setelah mencapai kesepakatan baru dengan Spotify, mitra strategis yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan komersial klub. Kesepakatan ini menjadi kabar baik bagi manajemen Blaugrana yang tengah berupaya memperbaiki kondisi keuangan pasca krisis dan menjaga stabilitas operasional klub di tengah kompetisi yang semakin ketat di Eropa. Spotify, perusahaan asal Swedia yang bergerak di industri musik digital, telah menjadi sponsor utama Barcelona sejak 2022. Logo mereka terpampang di bagian depan jersey utama dan latihan, serta pada nama stadion yang kini dikenal sebagai Spotify Camp Nou. Dalam perjanjian awal, kontrak kerjasama kedua pihak dijadwalkan berakhir pada 2026. Namun, negosiasi yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir menghasilkan kesepakatan baru dengan nilai lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang. Dalam kontrak hasil pembaruan tersebut, Spotify akan tetap menjadi sponsor utama Barcelona hingga 2030, sedangkan hak penamaan stadion diperpanjang hingga 2034. Berdasarkan laporan Mundo Deportivo, perjanjian baru ini akan memberikan pemasukan sekitar 380 juta euro bagi klub dan akan mulai berlaku pada 2026. Pendapatan tambahan ini memberi ruang bagi Barcelona untuk memperkuat struktur keuangan serta mendukung rencana jangka panjang mereka di bidang olahraga dan infrastruktur. Kesepakatan ini juga mencerminkan strategi Joan Laporta dalam membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan ambisi kompetitif klub. Dengan tambahan dana dari kerjasama jangka panjang ini, Barcelona berpeluang mempercepat pemulihan keuangan dan memastikan proyek renovasi Camp Nou tetap berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, langkah ini mempertegas posisi Barcelona sebagai salah satu entitas olahraga dengan nilai komersial tertinggi di dunia. Perpanjangan kerjasama dengan Spotify bukan sekadar kontrak sponsor, melainkan simbol sinergi antara sepak bola dan industri digital modern. Kolaborasi ini memungkinkan Barcelona memperluas jangkauan global sekaligus memperkuat citra mereka sebagai klub yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah strategis yang akan membantu Blaugrana membangun masa depan yang lebih stabil baik secara ekonomi maupun kompetitif. Laporan dari media Spanyol menimbulkan spekulasi besar bahwa Marc-Andre ter Stegen berpeluang meninggalkan Barcelona pada bursa transfer Januari dan bergabung ke Newcastle United dengan status pinjaman. Namun, sejumlah sumber di Inggris menilai kabar tersebut terlalu jauh dari kenyataan. Newcastle saat ini sudah memiliki dua penjaga gawang utama dalam skuad Eddie Howe. Nick Pope masih menjadi pilihan pertama, sementara Aaron Ramsdale yang dipinjam dari Southampton dengan opsi permanen berperan sebagai pelapis utama. Situasi ini membuat kebutuhan mendesak untuk mendatangkan kiper baru praktis tidak ada, terutama di pertengahan musim. Di sisi lain, Barcelona tengah menghadapi dinamika di posisi penjaga gawang. Cedera punggung membuat ter Stegen absen panjang dan posisinya kini digantikan Joan Garcia sebagai pilihan utama Hansi Flick. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi ter Stegen yang ingin tampil reguler demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama Jerman. Laporan dari E-Noticias menyebut bahwa Newcastle menganggap ter Stegen sebagai opsi ideal berkat pengalaman dan kepemimpinannya, bahkan disebut siap memformalkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian.
Meski demikian, sumber di Inggris seperti Team Talk menilai skenario itu tidak realistis. Gaji tinggi sang kiper mencapai lebih dari 320.000 euro per pekan menjadi hambatan besar bagi Newcastle. Selain itu, tidak masuk akal jika Ter Stegen memilih meninggalkan Barcelona hanya untuk mengisi peran cadangan di St. James Park di belakang Pope dan Ramsdale. Jurnalis Sky Germany, Florian Plettenberg, memang mengkonfirmasi bahwa Ter Stegen belum memutuskan masa depannya dan tidak menutup peluang hengkang pada Januari. Namun, hingga kini belum ada indikasi konkret dari pihak Newcastle maupun Barcelona. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2028 dan faktor finansial yang kompleks, kemungkinan besar Ter Stegen akan menuntaskan musim ini bersama Barcelona sembari menunggu situasi yang lebih ideal menjelang Piala Dunia.